wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Abdurrauf dari Ilmu Politik 2A, NIM 20010601621. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan dan bentuk pemerintah. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Istilah sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruh tatanan tersebut. Sedangkan pemerintahan berarti perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya. Nantinya, presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Berikut adalah kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Berikut adalah kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya. Di dalam sistem parlementer dimungkinkan ada perdana menteri dan presiden, namun di sini presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Berikut adalah kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Berikut adalah kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi presidensial. Sistem ini merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, presiden menjalankan kekuasaannya. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan semi presidensial. Berikut adalah kelebihan sistem pemerintahan semi presidensial. Berikut adalah kekurangan sistem pemerintahan semi presidensial. 4. Sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh partai komunis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan komunis. Berikut adalah kelebihan sistem pemerintahan komunis. Berikut adalah kekurangan sistem pemerintahan komunis. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, jangan sampai melanggar kebebasan individu. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi liberal. Berikut adalah kelebihan sistem pemerintahan demokrasi liberal.
Berikut adalah kekurangan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang keenam, sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas, kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak, dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan liberal. Bentuk-bentuk pemerintahan. Yang pertama ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Yang kedua ada tirani. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut. Yang ketiga ada aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Yang keempat ada oligarki. Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang kelima ada demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Yang keenam ada teknokrasi. Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketujuh ada timokrasi. Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Yang kedelapan ada oklorasi. Kondisi ini terjadi saat masa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal. Yang kesembilan ada plutokrasi. Pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.